Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube yang memberikan beragam informasi yang menginspirasi kalian semua. Pada video kali ini, sahabat Inspirasi TV akan membagikan ternak kambing domba tanpa ngarit dan tanpa angon. Namun sebelum kita lanjutkan, bagi kamu yang suka dengan video ini jangan lupa like video ini dan subscribe channel sahabat Inspirasi TV, serta share video ini kepada sahabat ternak yang lain agar mereka juga tahu apa yang kita tahu. Anda pasti pernah membaca dan melihat berbagai video dengan tema, ternak kambing domba tanpa ngarit dan tanpa angon. Sungguh luar biasa, sungguh mudah sekali beternak kambing atau domba. Tidak merepotkan, tidak capek, hemat waktu dan tentu saja dengan obat ajaib yang banyak diiklankan, menjadikan beternak kambing domba sangat mudah. Mari saudara semua kita lihat fakta di lapangan, fakta di berbagai peternakan penjuru dunia. Di benua Eropa dan Australia, profesi atau pekerjaan peternak biasanya dipunyai oleh mereka yang mempunyai lahan luas, sehingga zaman dahulu bisnis peternakan kambing domba adalah bisnis prestise, bisnisnya orang kaya. Peternak di Eropa dan Australia mempunyai tujuan beternak untuk pemenuhan kebutuhan susu, yogurt, keju, bulu wol dan tentu saja salah satu yang utama adalah pemenuhan kebutuhan daging. Dengan lahan yang luas dan jumlah ternak yang tentu saja banyak, yang mereka lakukan adalah menggembalakannya. Dengan menggembalakan karena teknik gembala adalah teknik beternak yang murah. Di pagi hari mereka gembalakan kemudian di sore hari ternak digiring masuk ke kandang. Di musim semi, sebagian peternak di benua Eropa dan Australia memangkas berbagai rerumputan dan pohon gandum untuk dibikin persediaan ketika musim dingin datang. Teknik pengawetan rerumputan yang dikeringkan dan disimpan ini disebut teknik hay. Pasti sebagian besar dari Anda pernah melihat film koboi yang sedang menumpuk pakan rumput kering yang sudah di-packing kotak-kotak, sebagai persediaan pakan ternaknya ketika musim dingin tiba. Bagaimana dengan negara Indonesia yang mempunyai iklim dua musim, yaitu musim penghujan dan kemarau? Para peternak kambing domba di negeri ini dahulu kala masih akrab dengan aktivitas menanam berbagai pohon yang salah satu fungsinya adalah untuk pakan ternak kambing domba. Apa yang terjadi dengan kondisi peternak kambing domba saat ini? Sudah jelas, yang namanya budaya menanam sudah sangat luntur bahkan bisa dikatakan hampir punah. Mayoritas peternak kambing domba Indonesia saat ini hanya mengandalkan apa yang ada di lingkungan sekitarnya, tanpa mau berusaha dengan maksimal untuk mempertahankan ketahanan pakan ternaknya. Bukti sederhana, saat ini sebagian peternak kambing domba juga bermain sosmed. Mereka selalu mengeluh ketika musim kemarau datang. Mereka kesulitan mencari pakan hijauan. Apa yang sebenarnya terjadi? Sudah pasti, di saat para pendahulu kita mempunyai niat, pemikiran dan arah jelas untuk pemuliaan tanaman pakan, sangat berbeda jauh dengan peternak kambing dan domba saat ini yang lebih banyak waktunya dihabiskan untuk bermain sosmed, dan sudah enggan melakukan aktivitas menanam pakan hijauan. Ternak kambing domba tanpa ngarit dan tanpa angon. Bak angin surga, situasi di mana budaya menanam pakan sudah luntur, dan diikuti dengan kondisi para peternak saat ini yang ingin beternak kambing domba secara instan. Situasi ini dibaca dengan baik oleh para perusahaan MLM. Kemudian mereka mengeluarkan produk probiotik dengan berbagai merek dan membrainwash para membernya untuk mempublikasi besar-besaran produk probiotik mereka dengan berbagai slogan atau jargon. Dan salah satu yang sangat menggoda yaitu ternak kambing domba tanpa ngarit tanpa angon. Kenyataan di kalangan masyarakat luas, sangat banyak yang terpikat dan menelan mentah-mentah slogan tersebut sehingga mereka menerapkan pola ternak yang sesuai arahan para marketing perusahaan MLM. Beberapa ciri khas senjata utama para marketing produk probiotik perusahaan MLM adalah penggunaan berbagai bahan pakan rendah nutrisi. Apabila diaplikasikan dengan produk probiotik yang diiklankan akan menaikkan nilai nutrisi, bahkan dalam jangka waktu sangat singkat. Kambing domba kurus pun bisa disulap menjadi berbadan tambun alias gemuk. Gedebok pisang atau debok pisang dan jerami padi menjadi media ampuh promosi, karena kedua bahan ini sangat mudah didapatkan di penjuru Indonesia dan selama ini belum termanfaatkan dengan maksimal. Apakah di Indonesia benar-benar bisa menerapkan cara beternak kambing domba tanpa ngarit dan tanpa angon? Jawabannya adalah bisa. Bagaimana cara beternak kambing domba tanpa ngarit dan tanpa angon yang benar, sesuai dengan ilmu akademia dan sesuai kaidah peternakan kambing domba yang benar?
Berikut caranya. Pertama, menggunakan metode pakan fodder, baik itu berupa fodder jagung, fodder kedelai, fodder sorghum. Kedua, menggunakan metode pakan hay, yaitu pengawetan pakan dengan metode kering. Artinya Anda hanya mencari rumput seminggu atau sebulan sekali, kemudian dijemur kering dan di-packing, selanjutnya disimpan dan diberikan kepada ternak. Ketiga, menggunakan metode silase, yaitu pengawetan pakan hijauan atau dedaunan dengan metode basah. Contoh kasus, apabila Anda memiliki lahan jagung atau kebun singkong yang luas dan sudah saatnya dipanen, maka Anda berkewajiban memanen tanaman tadi secara serempak, artinya akan mendapatkan banyak pakan hijauan dalam satu ketika. Bagaimana mengolahnya? Dengan metode silase, berbagai bahan pakan tadi dicuper kemudian dimasukkan dalam tong penyimpanan atau silo, atau kolam penyimpanan pakan dan dikondisikan kedap udara, sehingga berbagai pakan hijauan tadi akan awet dalam kurun waktu lama. Keempat, memanfaatkan hasil pemangkasan berbagai dedaunan dari berbagai instansi yang berhubungan dengan pepohonan di pinggir jalan, misalnya Dinas Pertamanan, PLN, Telkom, DPU, serta lembaga lain yang berkaitan. Kelima, menggunakan metode pakan pelet, yaitu mengolah berbagai pakan hijauan bernutrisi tinggi kemudian dicampur dengan beberapa bahan tambahan dan dibuat pelet, sehingga akan simpel. Banyak peternak di Eropa dan Asia yang sudah menggunakan metode pakan pelet untuk ternak kambing dombanya. Keenam, menggunakan metode pakan complete feed, yaitu jenis metode pakan buatan yang terdiri dari banyak bahan pakan bernutrisi tinggi dan bentuknya biasanya seperti konsentrat atau bersifat pakan kering. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa sedikit banyak memberikan informasi yang berimbang, sehingga kedepannya semakin banyak peternak kambing atau domba di Indonesia, yang menggunakan metode beternak yang benar dan bukan beternak asal-asalan, yang hanya mengejar profit semata tanpa memperhatikan mengenai ilmu budidaya ternak kambing domba yang benar. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.